Bali Minamas awalnya berdiri dari pertemuan-pertemuan di dunia media sosial, khususnya para peternak ikan koki Bali yang ada di Gianyar. Setelah itu kita remuk-remuk untuk membentuk suatu perkumpulan, istilahnya wadah sesama pecinta gitu, yang punya keinginan untuk melestarikan kopi Bali. Dan akhirnya kita kopdar karena udah lama kita saling kontak-kontak, jadi antara Cibitung, saya, Pak Mang, saya dan teman-teman yang lain kita kumpul tempatnya di Cibitung. Nah di situ kita kumpul, kita sharing banyak hal dan tentunya kita juga berbagi. Akhirnya kita sepakati bahwa untuk memajukan ikan kopi Bali dan memiliki masa depan yang lebih baik, jadi kita harus punya wadah ini. Nah maka kita ambillah nama tersebut adalah Bali Minamas di tanggal 17 April 2019. Dengan wadah Bali Minamas ini, terus terang kita berangkat dari penghobi semua. Nah tentunya dalam hal penghobi ada sesuatu menarik terhadap nilai dari ikan kopi Bali ini. Nah salah satunya adalah pertama melestarikan, ya. Kedua membudidayakan. Nah tentunya dalam bersifat melestarikan, kita punya komitmen terhadap Bali Minamas. Nah teman-teman sendiri juga sangat komitmen untuk melestarikan dan membudidayakan, sehingga wadah ini bisa menjadi aspirasi dari teman-teman untuk melakukan sesuatu ya yang sifatnya budidaya dan lestari, atau lestari dan budidaya. Sesuatu ini yang kita samakan persepsinya untuk Bali Minamas. Nah, kedepannya wadah ini mungkin akan berkembang ya menjadi sesuatu, ya artinya bukan di skup wilayah Bali aja, tapi bisa ekspansi ke provinsi lain. Bahkan kalau misalnya dilirik oleh dunia luar, karena kita adalah daerah pariwisata, tentunya ikan kopi Bali ini merupakan sesuatu yang tanda kutip di luar mungkin belum ada, tapi adanya di Bali. Nah, pintu gerbang pariwisata ini akan menjemati orang-orang luar negeri akan tertarik terhadap ikan mas kopi Bali. Itu sih dari visi misi. Yang kedua dari yang menarik. Yang menarik, oke. Yang menarik. Mungkin teman saya Ocha yang bisa menambahkan dari menarik dari ikan mas kopi Bali itu apa? Nah, mungkin teman-teman dari pencinta ikan hias, mungkin saya bisa jelaskan sedikit apa yang menarik. Kalau dari kacamata kami, hal yang paling menarik dari koki Bali ini tentunya salah satunya adalah ekornya. Karena dari segi ekor, kita salah satu, kalau bisa dibilang ikan yang memiliki ekor panjang, lebih panjang dari bodinya, hampir 2 kali body. Walaupun dari kecil ukurannya udah lumayan panjang sih sebenarnya. Nah itu yang pertama yang menarik. Terus yang kedua, artinya dari proporsi dari ikan-ikan lain seperti ikan-ikan hias lainnya, misalnya di ikan mas khususnya, ikan ini berbeda. Kenapa kita bilang berbeda? Karena proporsinya beda sama yang lain. Kalau dibilang dari segi goldfish lain, mungkin ini beda, ini lebih unik. Jadi dan itu hanya ada di Bali kalau kita bisa bilang. Nah itu dari segi menarik. Nah yang kedua, yang seperti visi misi yang dibilang sama Pak Komang, visi misi kita ke depan dari segi kita sudah punya daya tarik tersendiri. Terus apalagi kita di Gianyar, tentunya kita punya tempat pariwisata yang terkenal, destinasinya yaitu Ubud dan sekitarnya. Jadi ada peluang kita mengembangkannya nanti, baik itu ke luar daerah, misalnya dibilang tadi ke provinsi lain,
atau mungkin bisa dilirik sama orang-orang dari luar negeri. Yaitu dulu dari kami untuk tertarik apa yang menarik dari ikan itu. Kalau saya pribadi kenapa milih kopi Bali? Sebenarnya dari bermacam-macam jenis ikan mas goldfish itu semua memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Tapi kenapa saya memilih kopi Bali? Karena di kopi Bali itu bagi saya sempurna. Nah, dari mata yang keluar, bodinya yang kecil, lembut dan ekornya panjang. Samping itu juga gaya renangnya itu menarik bagi saya. Itu yang membuat saya kenapa memilih kopi Bali sebagai fokus pelihara. Yang lebih menghargai sejarah, karena dulu kan diceritakan Putra Kopi Bali itu kan punya raja-raja. Kita sebagai orang Bali juga apa salahnya melestarikan? Karena menurut yang kopi Bali yang paling perfect itu Untuk sementara ini, anggota Bali Minamas berfokus di wilayah Kabupaten Gianyar saja, mulai dari Tegalalang, Tampak Siring, Belah Batu, Mas, dan Gianyar juga ada di kota. Harapan yang untuk kelompok ini mungkin bisa lebih berkembang untuk depannya. Gimana Ji? Bisa lebih punya nama, terutama Gianyar juga, karena selama ini kan kopi Bali juga tapi lebih cenderung di Denpasar terfokusnya, jadi kenapa tidak kita coba untuk di Gianyar. Kalau menurut saya sih simpel ya. Pertama, air harus jernih. Kedua, kasih makannya sedikit biar air tak terlalu keruh. Betul Pak Yan? Benar. Untuk pakan lebih baiknya pakai sinking, dimana untuk menghindari yang namanya swim bladder, karena yang kalau floating kemungkinan besar untuk swim bladder itu bisa terjadi pada kopi Bali. Itu sih menurut saya. Betul. Kesulitan masalah memelihara kopi Bali di saat musim pancaroba, seperti saya di sini tinggal di daerah Tampak Siring, kadar air kadang berubah, suhu air lebih dingin, itu yang membuat saya lebih riskan jadi ya memelihara kopi Bali. Ya mungkin tambahan dari saya sendiri, kalau untuk kesulitannya itu biasanya sama seperti Bapak Ketut Putra Pandu ini bilang, di samping dengan kondisi cuaca mungkin akan sangat berubah terhadap kondisi air. Jadi di sana perlu perhatian ekstra untuk perawatan ikan, mulai dari penggantian air mungkin, atau penambahan suhu dengan cara menjemur ikan di bawah terik sinar matahari. Mungkin itu dari saya.
kalau dari menurut dia pengobatan itu pertama untuk ikannya itu di karantina tersendiri, setelah itu baru di tahap pengobatan. Oke, kalau setelah kita karantina, kita pisahkan dengan yang ikan sakit dengan yang ikan yang sehat, itu kita lihat apa sih penyakitnya, apa sih yang menyebabkan. Misalnya itu penyebabnya bakteri, terus kayak fin root, swim bleeder juga, setelah itu ada aeromonas gitu. Misalnya penyakitnya yang disebabkan oleh bakteri, kita obati pakai obat-obatan yang mengandung antibiotik, misal obat kuning ya, atau biotik ekstra. Jika penyebabnya itu adalah jamur misalnya jamur white spot ataupun jamur kapas, yaitu kita pakai obat-obatan kayak methalin blue yang sifatnya itu fungisida kayak gitu. Harapan dari saya sendiri terhadap ikan mas koki Bali sendiri, semoga lebih banyak orang yang melestarikan dan semoga lebih banyak berkembang. Nah, sedangkan untuk komunitas Bali Minamas sendiri, harapan saya semoga bisa menjadi suatu komunitas yang bisa mengayomi dan bisa ikut melestarikan ikan ini juga. Kalau dari kalau harapan saya di kelompok ini biar lebih besar dan tetap konsisten dalam pemeliharaan ikan hoki Bali dan menjaga keasliannya tanpa dicampur-campur lagi dengan ikan yang lain.